Kapan terakhir kali kamu mendengarkan radio? Mungkin saat terjebak macet, lagu favorit tiba-tiba terdengar dan kamu langsung bernyanyi sambil nyetir. Tapi, apakah kamu pernah berpikir lebih dalam tentang media yang menemani perjalananmu itu? Dari suara-suara yang beragam hingga berita yang sering diabaikan, radio seakan mengisi celah antara kebisingan kehidupan sehari-hari dan momen hening yang kamu cari, bukan? Nah, di balik suara yang memenuhi udara, ada sejarah panjang yang seringkali terlewatkan. Bagaimana sebenarnya radio bisa mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagi cerita? Mari kita gali lebih dalam dari asal-usulnya hingga pengaruhnya terhadap budaya kita melalui chapter-chapter berikut ini. Chapter 1. Asal-usul radio. Jadi, mari kita mulai dari yang paling dasar, asal-usul radio. Satu hal yang pasti, radio bukan muncul tiba-tiba dari luar angkasa. Coba deh bayangkan, di akhir abad ke-19, orang-orang sibuk dengan eksperimen gelombang elektromagnetik. Kelihatan gampang ya? Sementara kita sekarang sudah dibuatin smartphone, mereka sedang bertanya-tanya bagaimana cara mengirim pesan tanpa kabel. Gimana kalau kita coba eksplorasi gelombang ini? Muncullah gagasan gila yang secara bertahap bikin sejarah. Dari penemuan Heinrich Hertz yang ngasih tahu kita soal gelombang radio hingga eksperimen pertama oleh Guglielmo Marconi yang sebenarnya pingin bikin alat komunikasi yang lebih efisien. Lagu-lagu pertama di udara sih bukan tentang patah hati, tapi tentang, ya, klak-klik peralatan canggih. Konyol bukan? Ternyata, di balik semua itu, radio jadi jendela dunia yang mengubah cara kita memahami dan berkomunikasi. Chapter 2, Radio di Era Perang. Kita semua tahu, perang itu brutal. Tapi tahukah kamu bahwa radio juga ikut terjun ke dalam kekacauan ini? Bukan cuma barang hiasan di ruang tamu, radio berfungsi nyata sebagai alat propaganda. Bayangkan kamu adalah seorang prajurit di medan perang. Semua berita terputus, tapi tiba-tiba suara dari radio menyampaikan pesan semangat, membawa kabar dari rumah. Singkatnya, radio jadi teman bagi mereka yang jauh dari perlindungan. Namun, di sisi lain, stasiun radio juga jadi alat untuk menyebarkan propaganda yang bisa bikin orang termakan informasi sepihak. Konyol kan? Alih-alih memberikan informasi yang faktual, malah nyebarin hal-hal yang bisa bikin kebencian? Disinilah radio mulai menunjukkan sisi gelapnya. Berita yang seharusnya mencerahkan, malah memecah belah. Kita jadi melihat bagaimana sebuah alat bisa menjadi senjata, menggugah semangat atau menghancurkan harapan. Ironis ya? Chapter 3, Evolusi Radio di Era Modern. Setelah perang usai, kita masuk ke era yang lebih menyenangkan, era modern. Radio ternyata gak mau ketinggalan, mulai berubah wajah. Dari radio tabung ke perangkat portabel yang bisa kamu bawa kemana-mana. Dan tahukah kamu? Masyarakat kita mulai mengandalkan radio untuk segala hal, mulai dari berita, hiburan, hingga musik. Saat musik populer muncul, radio jadi jembatan untuk artis baru. Yang menarik, di masa-masa ini, hampir semua orang mendengarkan radio saat sarapan atau dalam perjalanan ke kantor. Semua orang terhubung dalam satu gelombang yang sama. Namun, dengan munculnya televisi, radio harus segera beradaptasi. Apakah itu pertanda akhir dari radio? Tentunya tidak. Justru disinilah tantangan sebenarnya muncul. Chapter 4, Radio versus Televisi, Persaingan Abadi. Jadi, bayangkan ya, radio yang dulunya jadi raja media, harus berhadapan langsung dengan si ratu baru, televisi. Kita lihat semua rumah mulai memiliki TV, dan banyak yang memilih menyaksikan gambar bergerak ketimbang mendengarkan suara. Ironisnya, banyak stasiun radio yang harus gulung tikar.
Mereka berusaha saing dengan mengganti konten agar lebih menarik. Siaran langsung dari konser, talk show, dan banyak lagi. Tetapi, tidak semua orang punya televisi, kan? Nah, disinilah radio menemukan kembali keunikan dan kelebihan mereka. Dari program-program kreatif hingga konten yang lebih interaktif, radio jadi tempat berlindung bagi yang rindu suasana akrab dan hangat, saat semuanya terasa dingin dan datar. Tampaknya, bukannya menghilang, radio justru menemukan identitas baru. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat lebih lanjut. Chapter 5, Era Digital dan Kebangkitan Radio. Kini di era digital, radio benar-benar menunjukkan kemampuannya. Banyak orang mulai mendengarkan siaran melalui internet, dan loh, radio tradisional ternyata bisa diakses di mana saja, kapan saja. Apakah kamu sadar bahwa radio juga punya aplikasi? Sekarang, loh, kamu bisa baper sambil mendengarkan lagu-lagu kesukaanmu di ruang tamu. Menariknya, banyak podcaster yang ternyata memanfaatkan pengalaman siaran radio untuk menarik perhatian pendengar. Sama seperti dulu, radio kini kembali menjadi medium yang menyatukan banyak orang dengan berbagai latar belakang. Di balik semua perkembangan ini, kita harus ingat, radio bukan sekadar hiburan. Ia punya kekuatan untuk menyampaikan informasi penting dan memberi ruang bagi banyak orang untuk bersuara. Jadi, gimana pandanganmu tentang radio di era digital ini? Jangan lupa subscribe channel Memoria untuk cerita-cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.